Ketika saat ini kamu menyadari dan memeriksa ke dalam dirimu secara lebih dalam, kamu memang orang baik. Banyak hal yang sudah kamu perbuat dan itu baik. Ucapanmu seringkali baik. Niat hati dan pikiranmu seringkali baik. Ingatlah satu pesan semesta ini. Jadilah orang baik yang bijaksana, yang tahu menempatkan kebaikannya pada orang yang tepat, pada situasi dan kondisi yang benar-benar baik, sehingga segala perbuatan, ucapan, niat hati dan pikiranmu selaras dan membuahkan karma-karma baik yang besar, tidak lagi kecil. Dan ini akan menjadi penghantar yang baik untuk kamu menerima dharma baik di dalam perjalanan hidupmu. Seringkali orang baik ini disalahpahami, disesatkan, sehingga perbuatan-perbuatan baiknya tidak memiliki nilai yang terbaik karena yang menerima kebaikan itu bukanlah orang yang benar-benar baik. Kebaikan juga perlu diselami. Apakah situasi dan kondisi ini hanya menguntungkan salah satu pihak atau kedua belah pihak? Karena kebaikan yang mengandung kebijaksanaan adalah kebaikan yang membawa dampak yang mendamaikan bagi orang baik tersebut dan memberikan dampak yang bermanfaat bagi penerima kebaikan itu. Jangan sampai kita hanya menjadi pahlawan bagi orang lain, tetapi memberikan kesusahan kepada diri kita. Walaupun kadangkala itu sangat lembut untuk disadari, sehingga kita tidak benar-benar menyadari bahwa konsekuensi dari perbuatan baik kita, perkataan baik kita, niat, pikiran, dan hati kita yang baik itu malah membuat kita menderita. Contohnya, ketika kita berkata kepada teman, saudara, kekasih kita, bahwa kita akan selalu ada untuk dia, selalu akan menemani dia di situasi dan kondisi apapun. Konsekuensi dari perkataan yang sederhana dan menenangkan ini akan membuat kita merasa kewalahan pada akhirnya. Karena kita waktu mengatakan itu tidak menyadari bahwa kita juga butuh waktu sendiri untuk diri kita. Karena kita tidak akan selalu oke. Akan ada waktunya kita merasa tidak baik-baik saja dan kita harus menyediakan waktu kita untuk orang tersebut, siapapun dia, apapun statusnya dalam hidup kita. Kita boleh untuk berkata tidak di dalam kebaikan itu. Jangan sampai kebaikan itu bagaikan pisau bermata dua yang juga menyakiti kita. Karena semesta tidak berkehendak seperti itu. Semesta lebih ingin kita fleksibel di dalam kebaikan. Kita seharusnya juga ingat bahwa kita perlu memberikan kebaikan itu kepada diri kita terlebih dahulu. Baru kita bisa berbagi kebaikan kepada orang lain. Ketika kita tidak pernah memberikan kebaikan kepada diri kita, seringkali kita juga
tidak memberikan yang terbaik untuk diri kita, dan malah memberikan yang terbaik bagi orang lain, siapapun mereka, maka kita tidak akan pernah merasa puas di dalam kebaikan itu. Dan selalu kita akan menyadari dan mengalami bahwa kita sebagai orang yang baik seringkali mengalami kehampaan di dalam diri. Kehampaan itu berasal dari apa? Kekosongan, siapan kita untuk memberikan kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Sehingga kebaikan itu lebih banyak keluar daripada masuk ke dalam. Kita seringkali melupakan tanggung jawab kepada diri kita dan lebih fokus pada tanggung jawab kepada orang lain. Padahal orang tersebut juga memiliki tanggung jawab kepada dirinya sendiri untuk mengatasi segala persoalan di dalam kehidupannya, di dalam dirinya. Oleh sebab itu, pesan ini datang kepada kamu yang menemukan dan menonton video ini bahwa kamu perlu memproses, mengevaluasi perjalananmu menjadi orang yang baik. Jadilah orang yang baik, yang bijaksana, agar kebaikan yang kamu berikan itu menguntungkan diri kamu dan juga menguntungkan pihak yang lain. Karena itu adalah sebuah keadilan juga. Di dalam kebaikan ada kebijaksanaan dan juga keadilan yang dua arah, bukan satu arah. Jadi, mulai saat ini, setelah menonton video ini, perhatikan nilai-nilai kebaikanmu dan proseslah itu, selami itu, dalami itu, agar ke depannya kebaikan kamu semakin bijaksana dan menguntungkan. Terima kasih.